Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat survei. Jumpa lagi Tepang di kanal survei dan pemetaan. Untuk kali ini kita sudah memasuki belajar AutoCAD Simple 3D dan Desktop 2009 bagian keempat. Untuk bagian keempat ini kita akan belajar memodifikasi gambar. Bagaimana caranya? Mari kita langsung saja menuju layar monitornya. Selamat mengikuti. Nah, untuk bagian keempat ini teman-teman, kita akan belajar memodifikasi gambar. Memodifikasi gambar dapat diartikan sebagai mengubah gambar yang ada tetapi secara tidak substansial, sehingga tidak mengubah bentuk gambar geometrik dasarnya. Langkah pertama, ada modify toolbar di sebelah kanan teman-teman. Yang paling atas menu erase. Ini digunakan untuk menghapus objek. Kita klik kiri di sini, menu erase. Kemudian kita select objek. Kita pilih objek yang akan dihapus. Klik kiri, kemudian tarik. Klik kiri lagi, lalu enter. Menu selanjutnya ada copy. Copy ini digunakan untuk memperbanyak objek. Kita klik saja copy. Kemudian kita pilih objek yang akan kita gandakan, misalkan tulisan ini, kemudian enter. Kita pilih base pointnya di sini, kemudian klik kiri, enter. Menu selanjutnya di bawah copy ada mirror. Mirror ini digunakan untuk membuat objek kembar. Objek dapat dibuat kembar seperti pencerminan objek. Kita buat dulu garis bantu untuk pencerminan. Kemudian kita pilih mirror, klik kiri. Kemudian select objek. Lalu enter. Kita pilih di sini di ujung garis, klik kiri. Kemudian ujung yang satunya kita klik lagi, lalu enter. Kita hapus garis bantu. Kemudian ada offset. Offset ini digunakan untuk menggandakan sebuah objek dengan arah penggandaan secara radial. Hasilnya bisa lebih kecil atau lebih besar dari objek aslinya. Kita klik offset. Kemudian di command line di bawah kita isi jarak, misalkan 10, lalu enter. Kita pilih yang akan dicerminkan, klik kiri, kemudian klik lagi di arah yang kita tuju, kemudian enter. Di bawah mirror ada array. Array ini digunakan untuk menggandakan objek lebih dari satu dengan pola hasil penggandaannya berupa susunan melingkar atau baris kolom. Kita copy dulu objeknya untuk bantuan. Kemudian kita klik array. Di sini ada untuk row jumlahnya 4, untuk kolom juga jumlahnya 4. Sistem yang digunakan rectangular array. Previewnya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita isi untuk jarak objek. Misalkan di sini kita kasih 100 untuk row. Kemudian jarak kolomnya 100 juga. Kemudian sudutnya di sini kita biarkan saja seperti ini. Kemudian kita select objek, klik kiri,
kemudian tarik, klik kiri lagi, lalu enter. Setelah itu kita pilih OK. Ini adalah objek asli. Kemudian yang ini adalah hasil dari penggandaan model array. Selanjutnya ada menu move. Move ini digunakan untuk memindahkan objek, satu atau beberapa objek, untuk dipindahkan atau digeser kedudukannya secara sendiri-sendiri atau bersama-sama. Kita klik move, klik kiri, kemudian kita select objek, misalkan tulisan ini, lalu enter. Kita base point di sini, kemudian kita pindahkan ke arah sini, kita copy lagi, selanjutnya ada rotate. Rotate ini digunakan untuk memutar objek. Jadi sebuah objek atau beberapa objek dapat diputar sesuai sudut putar yang kita kehendaki. Klik kiri di rotate, kemudian select objek, enter. Kita pilih base point di sini misalkan. Kemudian kita isikan di sini, misalkan 90. Kemudian kita move lagi. Kemudian kita putar lagi, rotate. Base pointnya di sini kita isikan 180 derajat. Kemudian enter. Kemudian kita move. Langkah selanjutnya di bawah rotate ada skala. Skala ini digunakan untuk memperbesar atau memperkecil objek. Kita klik skala, kemudian kita pilih objek, misalkan tulisan ini, lalu enter. Kita ambil base point, klik kiri, kemudian di command line di bawah kita isikan, misalkan di sini 0,5 atau 0,75, seperempatnya lebih kecil. Kemudian supaya tulisan ini sama besarnya, teman-teman, kita pakai match properties. Klik kiri, kemudian klik ini, lalu klik yang satunya, kemudian yang ini. Kita rotate lagi, klik kiri, rotate, kemudian select objek, enter, pilih base point, kemudian kita ketik di sini 90 derajat. Menu selanjutnya ada trim. Trim ini digunakan untuk memotong objek atau garis. Kita buat dulu garis bantu, misalkan di sini. Kita gunakan orto supaya lurus. Kemudian enter. Kita pilih trim. Kemudian select objek untuk garis pemotong, lalu enter. Lalu kita pilih garis yang akan dipotong. Kemudian enter. Hapus garis pemotong. Selanjutnya ada extend. Extend ini digunakan untuk memperpanjang garis. Kita buat lagi garis bantu. Lalu kita pilih extend. Kemudian select objek untuk garis bantu, kemudian enter.
lalu pilih objek yang akan kita perpanjang. Kemudian enter. Garis bantu kita hapus lagi. Yang ini juga kita hapus menggunakan menu erase. Kemudian ada menu break. Menu break ini digunakan untuk menghapus sebagian objek atau garis sehingga nampak terpotong atau terbuang. Kita pilih menu break. Kemudian kita select, kita pilih garis yang akan kita potong, misalkan di sini. Satu kali, kemudian 2 kali sudah terpotong. Kemudian kita membuat garis lain lagi. Kemudian enter. Kemudian di bawah break ada join. Join ini untuk menghubungkan 2 garis. Klik garis yang pertama, kemudian garis yang kedua, kemudian enter. Ini masih terpisah. Kita klik lagi join, kemudian klik garis yang pertama, kemudian garis yang kedua, kita enter. Sudah terhubung. Selanjutnya ada menu fillet. Fillet ini digunakan untuk menghubungkan 2 garis dengan kurva. Kita pilih fillet, klik kiri, kemudian kita ketik R, radius, kemudian enter. Misalkan kita isikan 10, lalu enter. Kita pilih garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Nah, seperti ini jadinya. Lebih smooth teman-teman. Menu selanjutnya ada explode teman-teman. Explode ini digunakan untuk memecah segmen objek. Hal ini berguna untuk memecah objek yang semula merupakan satu kesatuan. Ketika kita explode seolah-olah menjadi hasil penggambaran dengan lain. Kita pilih explode, kemudian kita select objek yang akan kita pecah, kemudian enter. Maka ini menjadi bagian yang terpecah. Objek yang satu ini masih utuh, masih dalam satu kesatuan. Kita gunakan perintah explode, maka menjadi terpecah menjadi beberapa bagian. Kemudian kita akan edit tulisan ini teman-teman. Kita klik 2 kali, kemudian kita ganti tulisannya, misalkan Jalan Jakarta. Oke. Lalu yang sebelah sini kita klik 2 kali, kemudian kita hapus, kita ganti Jalan Subang, kemudian oke. Nah, demikian teman-teman untuk tutorial kali ini, belajar AutoCAD Civil 3D Land Desktop 2009 bagian keempat, memodifikasi gambar. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa like, subscribe ataupun komentarnya ya. Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini. Salam survei.